Baik, memasuki iterasi yang kedua, saya akan demokan bagaimana proses perhitungannya dengan tetap menerapkan cara-cara yang sama seperti yang kita lakukan pada iterasi yang ke-1. Hanya saja yang membedakan adalah saat ini sentroid yang terbentuk bukan lagi sentroid awal yang ada di atas, tetapi kita menggunakan sentroid dari iterasi yang ke-1. Oke, perhatikan. Saya akan menghitung jarak masing-masing data dengan sentroid 1, 2, dan 3. Oke, rumusnya adalah akar dari pangkat selisih antara luas lahan. Oke, ini dikurangi dengan luas lahannya yang ada di sentroid 1. Kemudian nanti akan saya copy ke bawah. Itulah mengapa ini saya kunci. Yang saya kunci adalah sentroidnya, karena sentroid tidak berubah untuk perhitungan data yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Oke, kemudian ini saya pangkatkan dengan 2, saya tutup, saya jumlahkan lagi dengan dengan kuadrat dari selisih produksi pada data dengan produksi pada sentroid 1. Ini pun saya kunci. Oke. Kemudian ini dipangkatkan dengan 2, kurung lagi, selesai. Oke, kita ketemu dengan nilai jarak antara Ponorogo dengan sentroid yang ke-1. Berikutnya, sama juga, SQRT, square root dari power selisih antara lahan dengan lahan di sentroid kedua. Oke, bukan lagi yang pertama, ini pun kita kunci, kemudian kita pangkatkan 2. Ini masih harus ditambah lagi dengan pangkat 2 dari selisih produksi dengan produksi, kemudian pangkatkan 2. Oke, selesai. Dan yang terakhir, selisih dari lahan, tetapi pada sentroid yang ketiga kita kunci 2, kemudian dijumlahkan selisih antara produksi dikurangi dengan produksi, dikunci, kemudian dipangkatkan 2. Selesai. Kita mendapatkan jarak Ponorogo dengan C1, C2, dan C3. Selanjutnya, cukup kita copy, Ctrl C, kita paste di sisa 11 data berikutnya. Oke, ada kekeliruan di sini, value. Kita cek. Oh, sepertinya kita belum mengunci key-nya. Kita cek dari atas. Betul. Jadi nilai key-nya belum kita kunci. Nilai key adalah atribut produksi pada klaster yang kedua. Ini harusnya kita kunci dulu. Kita tambahkan di sini, sisipkan F4, dan kita ulangi lagi, Ctrl C, Ctrl V, dan selesai. Oke. Nah, berikutnya untuk jarak terdekat, masih ingat tadi menggunakan rumus minimum. Minimum dari C1, C2, dan C3. Yang terkecil siapa? Yang terkecil 109. Ini pun sama, kita kopikan, Ctrl C, kita paste di 11 record berikutnya, Ctrl V. Kemudian untuk mengetahui jika jaraknya 109 ini sebenarnya Ponorogo dekat dengan C1, C2, atau C3. Ternyata 109 kan miliknya klaster 3, sentroid 3 ini. So, ini kita tulis C3. Ini 0, miliknya C2. Nah, daripada terlalu lama, kita bisa menggunakan rumus sederhana. Jika jarak terdekat sama dengan
jarak yang ada di sini, maka tulislah C1. Jika tidak, jika jarak terdekat itu sama dengan yang ada di C2 ini, maka tulislah C2. Jika tidak, maka sudah pasti C3. C3. Kurung, kurung. Oke, Ctrl C, kita copy semuanya, Ctrl V. Oke, selesai. Langkah selanjutnya, dari mana asalnya ini? Tabel ini berasal dari setelah kita urutkan untuk semua tabel ini, data ini, menurut atribut milik. Oke, kita urutkan ascending. Nah, dari sini kita bisa ketahui C1 siapa saja. C1 adalah Malang, Jember, Banyuwangi. Malang, Jember, Banyuwangi. Terlihat ada perbedaan di sini, Ponorogo hilang. Oke. Kemudian Lumajang juga hilang. Kemudian untuk C2 masih tetap sama, 1 Trenggalek, dan C3 mengalami banyak perubahan karena tadi ada kabupaten yang hilang dari klaster 1. Oke, C3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kabupaten, ini bisa kita copy di sini. Berarti sekarang kita bisa melihat perbedaan membership pada iterasi yang ke-1 dan yang kedua cukup jelas tampak di sini. Klaster 1 kehilangan 2 member, klaster 3 mendapatkan 2 member tambahan. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita menentukan centroid baru yang dihasilkan dari iterasi yang kedua. Sama, centroid yang pertama adalah rata-rata dari lahan semua kabupaten yang tergolong klaster yang ke-1. Tinggal kita blok, karena ada 3 data sampai Banyuwangi, kemudian close, enter, ketemu centroid yang baru, kemudian produksi juga sama, kita hitung rata-ratanya dari Malang, Jember, Banyuwangi, close, oke, ketemu. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita hitung juga untuk C2, kebetulan C2 hanya ada 1 member, berarti yang produksinya pun tidak akan jauh-jauh dari ini, 82848. Oke. Dan untuk C3, ini yang membernya cukup banyak. Jadi ini ada 8. Close, enter. Inilah centroid untuk lahan yang baru. Kemudian untuk mengetahui produksinya, produksi dari C3 siapa saja, 8 kabupaten. Tutup. Oke. Inilah informasi centroid yang dihasilkan dari iterasi yang kedua. Oke, kembali saya tegaskan, ini kita copy, kemudian kita paste di sini dengan menggunakan paste spesial value, yang kita kopikan value-nya tanpa rumus. Oke. Mengapa demikian? Khawatirnya nanti kalau ini kita otak-atik, kita rombak jadi descending, ini berubah. Padahal seharusnya nilai C1, C2, C3 dari hasil perhitungan tidak mengalami perubahan walaupun representasi tabel dimodifikasi. Baik, selesai perhitungan di iterasi yang kedua dan telah menghasilkan centroid yang baru, yakni centroid dari iterasi yang kedua. Kita juga mendapati terdapat pergeseran membership, khususnya klaster 1 dan klaster 3. Maka langkah selanjutnya masih dibutuhkan perhitungan sekali lagi, atau mungkin masih beberapa kali lagi, untuk memastikan klaster tidak mengalami
perubahan kembali. Dengan cara yang sama, jadi tadi ini kita hitung lagi dengan cara yang sama, tetapi acuan untuk sentroidnya kita menggunakan di acuan sentroid dari iterasi yang kedua. Perhatikan rumusnya, jadi yang terhighlight ini adalah proses perhitungan untuk jarak dengan sentroid yang pertama. Kemudian ini adalah rumus untuk perhitungan dengan sentroid yang ketiga. Baik, dari hasil perhitungan jarak pada iterasi yang ketiga, didapatkan hasil seperti ini, dan kembali sekali lagi kita mendapatkan pergeseran membership. Klaster 1 yang semula berisi 3 anggota, yakni Malang, Jember, Banyuwangi, sekarang tinggal Jember dan Banyuwangi saja. Jadi ada satu kota, yakni Malang, yang geser masuk ke klaster 3. Oke, dari perhitungan ini yang menghasilkan peta kelas seperti ini, maka selanjutnya kita hitung klaster yang baru, kembali lagi. Oke, dari klaster yang baru didapatkan nilai-nilai yang ini tadi. Oh maaf, ini tadi pada perubahan di nilainya. Bisa kita coba hitung sekali lagi. Pertama, untuk menghitung, pastikan tabel dalam kondisi sudah terurut berdasarkan kelasnya. Oke. Kemudian ini kita urutkan secara ascending. Nah, kita dapatkan nilai 138, 31, 58, yang kemudian ini kita copy value-nya saja ke iterasi yang ketiga. Mudah bukan? Nah, iterasi berikutnya lagi, kita melakukan proses perhitungan yang sama juga, dan pada akhirnya didapati di iterasi yang keempat ini tidak ada perubahan membership. Klaster 1 tetap ada 2 kabupaten, klaster 2 tetap dari awal hanya 1 kabupaten, dan klaster 3 adalah sisanya, di mana komposisi klaster 3 sama persis dengan komposisi klaster 3 di iterasi sebelumnya. Jadi ini menandakan bahwa proses iterasi bisa kita hentikan karena membership dari masing-masing kelas sudah tidak mengalami pergeseran kembali. Jadi demikian proses perhitungan dari tabel dataset awal sampai kemudian membentuk klaster dengan pola seperti ini. Oke, bisa dipahami kan?